Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ngobrolin mengenai Bitcoin ETF ya. Buat lu yang sudah mulai masuk kripto minimal dari pertengahan tahun kemarin lah ya, harusnya sudah sangat sering mendengar kata-kata Bitcoin ETF. Bitcoin ETF, Bitcoin ETF lagi ya. Nah, buat lo yang belum tahu, Bitcoin ETF ini adalah Exchange Traded Fund ya. Simpelnya apa sih, Bang? Simpelnya ya, ini adalah cara orang-orang super kaya atau mungkin lebih tepatnya institusi lah ya, untuk bisa memiliki Bitcoin ya dengan cara kustodi gitu ya. Kustodinya ke siapa? Ya salah satunya ke BlackRock ya. Itu mungkin yang paling besar ya, ada BlackRock, ada ARK Invest, ada apa lagi? Grayscale dan lain-lain. Intinya, technically speaking, cara kerjanya itu sama seperti S&P dan juga Dow Jones dan lain-lain. Tetapi kalau S&P dan Dow Jones itu masuknya ke gabungan saham gitu kayak ISHG ya. Nah, ini nggak hanya untuk Bitcoin saja begitu. Jadi technically speaking, eh kita tuh kayak kita tuh kayak dipegangin lah Bitcoinnya gitu. Nah, mungkin yang berpikir, loh Bang, kenapa nggak beli aja terus taruh di ledger? Nah, secara hukum ya, ada berbagai macam negara yang kesannya membuat itu ribet gitu, nggak bisa kayak begitu ya. Jadi struktur secara hukumnya, perusahaan-perusahaan atau institusi-institusi besar itu dipersulit lah untuk bisa hold sendiri Bitcoin gitu ya. Yang mungkin rada sedikit gila dan ngehajar terus ya paling si MicroStrategy. Yang lain kita bisa lihat nggak terlalu banyak yang cukup ekstrim seperti mereka. Nah, dengan Bitcoin ETF ini yang spot terutama ya, bukan ETF futures. Kalau futures udah dari cycle kemarin. Tapi yang spot ini bisa sangat mempengaruhi bukan kebijakan ya, tetapi stance dari institusi-institusi yang tadinya tidak bisa invest di kripto ya, atau lebih tepatnya tidak bisa invest di Bitcoin dalam kasus ini ya. Dengan adanya ETF spot Bitcoin, mereka bisa punya Bitcoin walaupun technically speaking bukan mereka yang pegang. Kalau BlackRock dikustodikan oleh Coinbase, kalau Grayscale kayaknya orang mereka sendiri dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang ternyata kemungkinannya nih makin besar untuk di-approve ya. Bahkan Mark Yusko, yaitu founder, CEO, CIO dari Morgan Creek Capital Management menyatakan bahwa zero chance of denial. Jadi kemungkinan untuk di-deny oleh SEC sangat kecil. Kenapa? Ya, udah tau lah ya. Karena si bos udah mau masuk ya, si BlackRock, si Larry Fink ya. Ya, jadi lagi-lagi ya mau tidak mau para penguasa TradFi tidak mau ketinggalan begitu ya. Bertahun-tahun ya, buat lu yang nggak tahu, Larry Fink dulu 2017 ngomong Bitcoin itu adalah indeks dari para pencuci uang, dia bilang. Konyolnya ya lu lihat sendiri BlackRock megang apa? Megang bank apa aja ya. Ya JP Morgan dan lain-lain ya, lu tahu sendiri, lu bisa cari berapa banyak kasus pencucian uang yang dilakukan oleh JP Morgan, HSBC, nama-nama bank-bank besar di dunia. Jadi ya itu jujurnya ya munafik ya, tetapi kalau menurut gua balik lagi ke satu proverbs yang menyatakan bahwa if you cannot beat them, join them ya. Itu yang literally dilakukan oleh Larry Fink sekarang, oleh BlackRock ya. Mereka udah berusaha mati-matian mau membunuh Bitcoin ya. Selalu dibilang, wah inilah itu buat money laundry bla 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 bla. Sekarang tiba-tiba apa yang terjadi? Wah, Bitcoin ini bisa mengubah ekonomi dunia ya. Jadi lagi-lagi ya, sekarang dia udah double down on crypto. Ya makanya sekarang dibukakan lebar-lebar oleh SEC. Karena buat lo yang nggak tahu ya, bukan cuma BlackRock yang ngajuin ETF spot. Grayscale, ARK Invest, dan banyak lagi ya sudah mengajukan untuk ETF spot. Tetapi semua ditolak. Tiba-tiba waktu BlackRock ngomong kita mau mengajukan, tiba-tiba SEC mulai berubah ya. Tune-nya mulai berubah. Kenapa? Ya bosnya yang minta gitu loh ya. Jadi sepertinya possibility ini untuk di-approve sangat besar ya. Dan bahkan si Mark Yusko ini suggest kemungkinannya akan terjadi decision-nya ini di mid-January ya. Nah, pertanyaannya, lu sudah akumulasi atau belum? Gua harap sudah. Nah, kalau ngomongin soal Bitcoin itu sendiri, mungkin ada yang berpikir, aduh bang, gue
Gua kemarin kemakan nih sama orang-orang yang bilang, "Oh, Bitcoin bakal ke 10.000, 5.000, 1.000 dan seterusnya." Aduh, gua kelewat di momentumnya. Nah, ada cara lain nggak sih, Bang? Ada, tapi ya ini nggak bisa terlalu besar begitu karena bentuknya presale ya. Buat lu yang sudah terus stay tune di TCI kemungkinan besar sudah tahu gue sudah pernah bahas mengenai Bitcoin ETF token ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa gue disclaimer dulu ya. Ini eh, presale dari satu token yang sebenarnya bukan Bitcoin ya. Ini dia hanya menggunakan nama Bitcoin ETF begitu. Tetapi seperti yang gue bahas juga di video-video gue sebelumnya, ini ada possibility orang-orang akan tetap beli karena namanya Bitcoin ETF begitu. Jadi ini adalah short term trade. Sekali lagi, ini adalah menurut gue short term trade di mana kalau kita lihat di sini dia sedikit lagi ya udah mau kena target dia 4 jam lagi bahkan di sini ya. Nah, jadi sekali lagi ini bentuknya presale, lo bisa beli dengan berbagai macam cara ya, bisa pakai Ethereum, bisa pakai USDT atau juga bahkan bisa pakai card ya. Caranya gimana? Gampang banget, tinggal konekin wallet ya. Pilih MetaMask atau apa. Ya seperti biasa lah, caranya kayak lo pakai DeFi project lah mungkin atau DeFi platform lah kesannya ya. Lo konekkan wallet lo dan lo bisa beli begitu ya. Nah, jadi mungkin buat lu yang belum pernah dengar mengenai si Bitcoin ETF ini, gue akan coba sedikit bahas ya mengenai si Bitcoin ETF ini. Jadi sekali lagi, ini bukan Bitcoin yang kita beli misalkan di di Bittime atau di Binance atau di mana ya, bukan. Ini adalah token yang sedang pre-sale gitu. Nah, keuntungannya apa, Bang? Keuntungannya satu sebenarnya. Ini basically kayak nggak punya market cap. Market capnya masih super kecil ya. Baru ya kita anggap sampai dia kena target ya berarti 2,1 juta US dollars. Kita bandingkan misalkan dengan Bitcoin yang sekarang berapa ya? 500 kalau nggak salah ya. Berapa miliar ya? Gue lupa. Ratusan miliar US dollars. Otomatis untuk pump itu lebih sulit, jauh lebih sulit dibandingkan dengan ya satu token yang sedang mau launching. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, tujuan utama dari si Bitcoin ETF ini adalah seperti kayak news outlet ya, di mana dia akan terus membagikan news-news terbaru mengenai Bitcoin gitu ya. Nah, ya tentunya dengan Bitcoin ETF lebih tepatnya ya, news-news mengenai ETF. Tapi sekarang sih kayaknya bukan cuma ETF aja, tapi semua yang berhubungan dengan Bitcoin ya. Nah, di sini mereka juga akan ada staking gitu. Nah, staking ini kita itu bisa mendapatkan sampai berapa terakhir tuh ya, berapa ratus% terakhir. Mungkin sekarang udah sedikit lebih turun lah. Tapi intinya di sini tuh mereka ada staking programs. Nah ini 134%. Overall ada nggak fundamentalnya ada ya. Tapi kalau gue pribadi untuk staking gue kayaknya akan skip gitu. Kenapa? Karena gue berpikirnya lebih ke suatu suatu kesempatan untuk short term trade gitu. Jadi misalkan lu beli ini presale-nya ya, lu beli presale-nya, by the time dia sudah rilis, kalau gue pribadi akan yang paling penting adalah menyelamatkan dulu si modal gue ya. Gue TP, nah sisanya lu mau TP berkala atau lu mau biarin pam-pam atau dam-dam ya terserah lu gitu ya. Gue balikin masing-masing ke lu. Tetapi kalau menurut gue pribadi ini lebih cocok buat orang-orang yang sudah sering ikutan presale gitu. Karena buat orang-orang yang masih belum sering ikutan presale suka kemakan sama emosi nih. Waduh, Bang, udah naik nih 300%. Gua pengen 500, 600, tiba-tiba ngedampret. Ya udah gitu malah bukannya profit malah minus. Nah, buat orang yang udah sering udah kebayang ya kira-kira kalau udah ngepam berapa ya, ngepam 100, 200, TP dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi kalau menurut gua pribadi lebih baik buat orang-orang yang sudah sering ikutan presale gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan sekali lagi untuk roadmapnya sih ini dia pokoknya setiap dia ada mileage, bukan mileage, ada milestone, kok mileage ya, ada milestone dari Bitcoin, dia akan ada 5% burn ya, 5% burn dari si supply dia. In theory bisa membuat harga lebih meningkat ya, karena kalau demand stays the same, supply turun, harusnya harga naik gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi kalau gue pribadi sih melihatnya ini setelah dia list ya, setelah dia bisa dijual, minimal amankan dulu modal lo ya, amankan dulu modal lo, sisanya lu biarin mau ngepam monggo ya, mau lu TP berkala ya terserah lu masing-masing. Setiap orang pasti punya uh, strateginya masing-masing ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk update kita mengenai Bitcoin ETF. Dan jangan lupa juga ya, selain dari token ini ya tentunya lu juga bisa melakukan terus akumulasi secara spot gitu ya. Dan jangan lupa juga sekali lagi ini masuknya tentunya ke resiko lebih tinggi ya. Dan kalau gua pribadi menyarankan di bawah dari 5% porto spot lo gitu. Jadi jangan terlalu besar ya. Oh bang, ini potensi nih ya. Kalau misalkan naik ke 500% gitu kan, wah kebayang bang, gede banget. Ya udah gue mau masukin 100% dari porto spot. No, itu nggak bijak ya. Kita harus tahu bahwa tetap potensinya ini besar untuk pump, untuk rally di tahun ini apalagi ya, sorry bukan tahun ini tapi tahun depan ya, di mana kemungkinan akan terjadi approval dari ETF spot Bitcoin, tetapi resikonya pun otomatis besar karena market cap-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Bitcoin ya. Nah, maka dari itu cara untuk mitigasi si resikonya adalah dengan apa? Dengan jangan terlalu besar. Makanya jangan sampai tembus 5%. Maksimum 5%. Gue pribadi lebih sarankan di bawah dari 5% ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk update gue mengenai Bitcoin ETF. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.